Ya, berjumpa kembali dengan saya Andi Resta. Udah lama rasanya nggak buat video ya, udah nggak lama, udah nggak buat aplikasi. Buat aplikasinya sih sering ya, jadi videonya yang nggak bisa dibuat ya, nggak sempet ya. Kali ini kita akan buat sebuah metode ya, metode regresi linear. Ini masih dalam cakupan data mining, model klasifikasi. Bedanya adalah regresi linear ini menggunakan data numerik, bukan data kategorikal. Seperti itu ya. Nah, ini sebuah aplikasi yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP, khususnya pada CodeIgniter. Kalau yang ini versi 4 ya, yang versi terbaru. Dan ini juga saya yang kalau aplikasi yang sebelumnya nggak pernah saya integrasikan dengan database, tetapi kali yang ini saya pakai yang versi database ya. Jadi di sini loginnya semuanya datanya ada di database dan datasetnya juga ada di database. Ya, ngomong-ngomong ini adalah tabelnya ya. Tabelnya ini databasenya namanya ML regresi linear, reg linear. Di sini ada 3 tabel. Tabel yang pertama adalah session. Session adalah untuk membaca sebuah sesi di aplikasi. Saya simpan di dalam database. Biasanya disimpannya dalam file, tapi ini saya simpan dalam database saja biar rapi. Kemudian ini adalah datasetnya. Ya, dataset regresi linear itu seperti ini ya, numerik makanya ya. Atribut, 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 ini label. Yang paling kanan itu biasanya label. Dan ini adalah tabel user. Tabel user terdiri dari user full name, nama lengkap ya, terus email, password sama role. Biasanya di sini password sih di hash ya, dikasih enkripsi, tapi kali ini untuk sebagai pembelajaran nggak usah pakai enkripsi lah biar bisa dipelajari semuanya. Ini untuk loginnya kebetulan saya pakai email dan password ya, emailnya ini, passwordnya ini. Ini email, passwordnya 1 sampai 5. Ini fungsi ini ada di mana? Fungsi ini itu ada di sini ya. Ini adalah fungsi dari ini aplikasi regresi linear. Ini aplikasi saya ini banyak banget ya, ada a priori, C45, Fasi, Kamins, KNN, banyak lah. Masih ada yang di bawah-bawah. Ini kita akan bahas tentang regresi linear dulu ya. Ini strukturnya seperti ini ya aplikasinya. Kemudian fungsi login itu ada di sini, controller di operation. Kalian bisa lihat di sini di login. Saya ambil data postnya, user email, user password. Saya cek dalam database user. Kalau ada, dia langsung masuk ke dalam controller regresi. Ini dia langsung ke sini. Seperti itu ya cara membacanya. Kalian bisa baca sendiri di dokumentasi CodeIgniter 4 ya. Saya lanjutkan, ini adalah menunya ada 3, ini dashboard ya. Dashboard ini berisi tentang informasi, terserah kalian mau modifikasi ini sebagai apapun ya. Di sini file ini ada di sini ya, view. Sini view, modul, dashboard. Di bawah sini. Ini dashboard ini. Lah, ini kalian mau kasih nama kalian juga boleh. Gitu ya. Save, reload. Nah, kalian mau kasih gambar juga bisa di sini ya. Letaknya ada di view, modul, dashboard sini. Kemudian ini dashboard ya. Lah ini juga sebagainya nih. Ini role ya, role usernya. Role usernya di sini ada nih, admin. Dia akan tampil dia sebagai admin. Ya saya buatnya ini ya, satu role aja ya, admin ya. Admin dia bisa melakukan segala hal dalam aplikasi ini. Kalau kalian memodifikasi, nah ada user, ada admin, ada supervisor, itu terserah kalian. Yang penting adalah ininya ini, regresi linear. Ini adalah datasetnya. Iya, datasetnya itu ini ya. Dia membaca tabel user yang ada di sini. Ini dataset. Dia membaca tabel ini, ditampilkan di sini, dan juga ini juga dilengkapi dengan manajemen data. Ada tambahnya, ada editnya, ada hapusnya. Jadi lengkap di sini ya. Di sini akan bercerita sebuah pabrik ya yang mempunyai karyawan, dia juga punya barang baku 1, barang baku 2, barang baku 3, barang baku 4,
dan dia juga mempunyai permintaan. Nah, dari keempat ini dari beberapa atribut ini ya, berapa atribut ini? 1 2 3 4 5 6 dari kondisi ini, lah si pabrik ini mau memproduksi berapa banyak produk seperti itu. Jadi regresi linear itu seperti itu ya. Kita punya atribut ya berupa angka ya, numerik. Di sini behind the story-nya adalah pabrik yang punya 76 karyawan, barang bakunya ada 50, barang baku 2 ada 80 dan seterusnya, dan dia bisa memproduksi berapa? Oh, ternyata 78. Kemudian di sini adalah datasetnya ya yang udah berulang-ulang. Kemudian dari data ini, maka untuk tahun depan misalkan 90 karyawan, barang baku ada 30, barang baku 2 ada 40 dan seterusnya. Dia bisa memproduksi berapa sih? Itulah fungsi dari regresi linear ya, seperti itu. Dari dataset ini kita langsung masuk ke proses. Nah, dari proses dia juga punya beberapa subproses ya. Yang pertama dataset, yang dua adalah perkalian variabel x dan y, x kuadrat, metrik acuan, metrik n, dan persamaan yang paling terakhir ya kan. Ini juga otomatis ya, misalkan kalian hapus ini satu tabelnya, saya nggak punya 6 variabel, saya hanya punya 3 variabel, ya bisa database-nya aja yang diubah ini, diganti aja sesuka kalian, otomatis aplikasinya akan menyesuaikan. Jadi ini aplikasi yang saya buat bagus ini ya, sangat fleksibel sekali. Ini datasetnya ya. Jadi dari dataset ini dia kalau udah masuk ke dalam regresi linear, dia akan langsung berubah jadi X1, X2, X3, X4 sampai X6, dan yang paling terakhir adalah Y. Y itu adalah label. Nah, Y ini adalah label ini adalah mengaliaskan sebagai ini produksi seperti itu. Dari proses ini adalah masuk ke subproses 1, xn kali xn, dia akan mengkalikan x1 kali x2, x1 kali x3 sampai x1 kali x6, kemudian x2 kali x3 sampai x2 kali x6, x3 kali x4 sampai x3 kali x6 seperti itu, dan seterusnya. Di sini detailnya. Iya, di sini detailnya. Kemudian kita masuk ke subproses 2 yaitu xn kali y. Xn kali Y adalah X1 kali Y, yaitu apa? Yaitu tadi ya produksi tadi ya, label. Labelnya ya, kolom produksi. X1 sampai X6 dikali ya, di sini ada detailnya semuanya. Kemudian ini adalah Xn kuadrat ya. X1 kuadrat, X2 kuadrat sampai X6 kuadrat. Kemudian ini adalah metrik acuan ya. Nah, metrik acuan R itu apa ya? Istilahnya replace, dan A adalah metrik acuan ya. Saya dapat rumusnya dari sebuah channel YouTube juga ya. Terima kasih sudah mereferensikan ke saya seperti ini ya prosesnya ya, dan saya convert semua perhitungan yang ada di sini menjadi sebuah aplikasi saya seperti ini ya. Ini adalah NN adalah jumlah datanya ya, total datanya di sini ada berapa? Ini ada 15 data. Kemudian ini adalah sigma Y. Sigma Y itu dari mana ini sigma Y? Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Di dataset Y-nya mana? Y. Lah ini jumlah dari semua ini 78 tambah 76 tambah 56. Dan sampai bawah ini di jumlah ada sekian. Kemudian sigma X1Y. Sigma X1Y dapat di mana ya? Dapat dari sini. X1Y sigma. Sigma itu jumlah ya. Jadi ini kolom ini dijumlahkan semua sampai ke bawah. Seperti itu. Ya, dan seterusnya ini juga sama. Kemudian kita masuk ke dalam matriks N. N itu apa? Ya, matriks RA1. RA1 adalah ini dari metrik acuan ya, A1 kolom 1 ini, nilai ini semua ini
di replace menjadi nilai R ya. Jadi 922578799 itu ada di sini. Di sini ya. Ini itu ada di sini A1. Kalau A2, RA2 yang ini itu ada di sebelah sini, kolom 2 ya. Seperti itu ya. Ini sampai RA7. Kemudian dari matriks ini kita mencari sebuah determinannya ya. Determinan itu apa? Kalian bisa cari sendiri rumus determinan itu banyak sekali di internet. Kalian juga bisa mencoba determinan menggunakan Excel. Saya contohkan aja ya. Di matriks RA1 saya kopas aja ini. Copy. Kalian bisa coba di Excel ya. Nah, kemudian matriks determinan rumusnya itu M determinan ini, kemudian kalian blok aja ini semuanya. Nah, ini hasilnya determinannya ya. RA1 determinannya segini, bener gak nih? Persamaannya RA1 ini ya, RA1 min 1,15, bener gak ya? Min 1,15 ya, bener ya, perhitungan seperti itu ya. Dari A itu mana determinan A itu adalah acuan ya, dari sini ya, metrik acuan ini determinannya apa. Kemudian A1 ini ambil dari metrik determinan dari metrik N. Ini RA1, RA2 sampai RA7. Kalau udah dari sini kita bisa ambil persamaannya ya, persamaannya ada di sini ini persamaannya. Rumusnya ini adalah dapat dari sini saya ya. Nah, ini bentuk persamaannya. Jadi kita bisa cari prediksi ya, misalkan X1 itu berarti mereferensikan sebagai karyawan ya. Karyawannya ada 120, kemudian X2 barang bakunya misalkan ada 40, X3 barang X2 ya, sorry, barang bakunya misalkan ada 60, X4 barang baku 3 misalkan ada 35, X5 X5 itu berarti barang baku 4 misalkan ada 70 lah ya, 70. Dan X6 itu permintaan ya, permintaannya misalkan ada 80. Berapakah nilai Y-nya ya? Ini adalah rumusnya ya. Tinggal dimasukkan aja sebenarnya, ini X1 masuk sini ya kan. Ini ditambah dengan perkalian ini dengan X1 ditambah perkalian ini dengan X2 dan seterusnya. Kita bisa prediksi di sini hasilnya berapa. Oh, ternyata Y-nya adalah hanya bisa memprediksi sebesar 56,4 ya. Mungkin komanya bisa diabaikan atau dibulatkan kalau dalam studi kasus yang nyata ya. Sekitar 56 produk ya, seperti itu. Inilah adalah sebuah fungsi dari regresi linier. Kalian semua yang mau aplikasi ini bisa baca di kolom deskripsi yang sudah saya siapkan. Yang jelas aplikasi ini sangat bermanfaat dan sangat fleksibel sekali. Sekarang misalkan ya, cobalah. Ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 X ya, X-nya ada 6. Saya kurangilah. X-nya ada misalkan kita main aja mainannya di dataset aja ya, datasetnya kita ubah-ubah aja. Ini dihapus misalnya permintaannya nggak usah. Misalkan jangan dihapus deh. Ini aja apa? Ini di sini kan ada query ya, di sini ada query. Saya hapus aja query-nya di sini. Kan sama aja. Nah, saya hapus aja. Jadi kan yang tampil cuma beberapa aja. Nah, di sini yang tampil hanya X1, 2, 3, 4. Ya, tadi kan ada 6 ya. Nah, kali ini kan ada 6. Kalau saya hapus, ini kan ada 4. Menyesuaikan. Misalkan kalian semua hanya punya 4 dataset aja. Apakah bisa diproses datanya? Bisa ya.
Ya ini langsung bisa ya, langsung menyesuaikan ya aplikasinya ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi membuatnya, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini dengan cara baca aja di kolom deskripsi di bawah ini. Seperti itu ya. Oke, dari saya cukup sekian sekali. Terima kasih udah menonton. Yang tertarik bisa baca, bisa hubungi saya. Sekian, cukup. Sampai kesempatan lain. Oke.